Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Untuk yang pertemuan kemarin saya menjelaskan tentang persamaan. Bedanya persamaan dan pertidaksamaan adalah yang pertama, jika pertidaksamaan itu tandanya nanti ada kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Jika persamaan kemarin semuanya menggunakan sama dengan. Kemudian penyelesaian dari pertidaksamaan itu bukan hanya satu angka, tapi ada beberapa angka atau bilangan. Nanti pertanyaannya tentukan himpunan penyelesaian atau HP dari bla bla bla. Untuk lebih jelasnya, saya langsung masuk ke contoh soal penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, perhatikan. Nomor 1, tentukan himpunan penyelesaian dari X ditambah 12 lebih dari 16 untuk X bilangan cacah kurang dari 10. Di sini materi himpunan kita pakai lagi. Jangan lupa bilangan cacah itu dimulai dari 0. Di sini bilangan cacahnya kurang dari 10. Berarti 0 sampai 10 nanti yang ada di X ini. Tapi kita lihat dulu. Tentukan himpunan penyelesaian. Caranya adalah sama seperti persamaan linier satu variabel. Di sini 12-nya, silahkan kalian lebih suka mengurangi bilangan 12, di sini juga dikurangi bilangan 12, atau loncat ke ruas kanan dikurangi 12. Sama saja. Oke, saya tuliskan dikurangi 12 semuanya ya, ruas kanan kiri. Oke, seperti ini. X-nya kita buat sendirian di ruas kiri, 12-nya kita hilangkan, kita kurangi 12, yang kiri, yang kanan juga kita kurangkan dengan 12. Berarti di sini tinggal X, yang ini habis, 16 dikurangi 12 hasilnya 4. Di sini tentukan himpunan penyelesaian untuk X-nya bilangan cacah kurang dari 10. Kira-kira bilangan cacah di sini X-nya itu lebih besar daripada 4. Berarti siapa saja anggotanya? Saya tulis di sini HP-nya, berarti yang lebih, X-nya ini lebih dari 4, berarti dimulai dari 5, 6, 7, oke, kemudian 8, 9, 10. Maaf, 10-nya tidak ikut ya, karena di sini keterangannya bilangan cacah kurang dari 10. Kalau di sini keterangannya bilangan cacah kurang dari sama dengan 10, berarti 10-nya ikut. Gitu, bisa diterima penjelasan saya. Silahkan jika masih ada yang bingung, boleh komen di bawah atau bisa japri saya. Oke, untuk contoh soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari 4Y dikurangi 2 lebih kecil sama dengan 5 ditambah 3Y, dengan Y-nya itu anggota bilangan bulat. Di sini ingat ya, simbol seperti ini artinya anggota bilangan bulat. Maaf, di sini saya kurang menulis bilangan ya. Oke, sebentar. Oke, seperti ini, Y-nya anggota bilangan bulat. Caranya sama, kita buat Y-nya itu berada di ruas kiri semuanya, konstanta atau angka-angkanya berada di ruas kanan. Oke, perhatikan. Yang ini pindah ke sini, yang ini pindah ke sini. Berarti 4Y tadinya positif 3Y pindah jadi negatif. Tadinya negatif 2 pindah ke kanan jadi positif. Oke, sampai sini jelas. 4Y dikurangi 3Y hasilnya Y, 5 tambah 2 hasilnya 7.
Oke, di sini himpunan penyelesaiannya itu dia diminta Y-nya itu anggota bilangan bulat. Bilangan bulat itu boleh negatif, boleh positif. Yang penting tidak bilangan pecahan. Oke, berarti kita Y-nya di sini adalah berapa saja? Kurang dari 7. Berarti dimulai dari berapa? HP-nya. Berarti dimulai dari 7 ya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Oke, kenapa di sini 7-nya kita ikutkan? Karena di sini ada tanda sama dengannya. Y-nya itu kurang dari sama dengan 7, berarti 7-nya ikut. 6 kurang dari sama dengan 7, 7-nya ikut. Kurang dari 7, 6, 5, 4, dan seterusnya sampai tak hingga bilangan bulat kan banyak sekali. Gitu. Untuk dua contoh soal ini sudah jelas. Silahkan di screenshot atau dicatat terlebih dahulu. Saya akan hapus. Saya beri contoh soal yang ketiga dan keempat. Oke, kemudian yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari X ditambah 2 kurang dari 3, lebih dari 3 dan kurang dari 9 dengan X anggota bilangan cacah. Oke, untuk seperti ini, penyelesaiannya X-nya itu di antara dua bilangan, sama kita buat X yang di tengah ini sendirian. Di sini dijumlahkan 2, ditambahkan 2, berarti nanti kita hilangkan 2-nya dengan cara dikurangi. Berarti jika X yang di tengah ini dikurangi 2, maka ruas yang sebelah sini paling kanan dikurangi 2 juga, yang sebelah kiri dikurangkan dengan angka 2 juga. Oke, perhatikan. Seperti ini ya, agar 2-nya hilang, kita kurangi dengan angka 2 juga, yang ini juga, yang ini juga. Ini di sini 3. Sampai sini paham? X ya berada di antara 1 sampai 7. Kira-kira berapa saja bilangan cacah antara 1 sampai 7? Himpunan penyelesaiannya berarti 2, 3, 4, 5, 6. 1 dan 7-nya apakah ikut? Tidak, karena di sini tidak ada tanda sama dengan. Oke, sampai sini bisa ya? Gampang ya. Kemudian yang keempat, tentukan himpunan penyelesaian dari 7 dikali 4 dikurangi 2Y ditambahkan dengan 3Y itu lebih dari sama dengan 5 dikali 3 dikurang 2Y. Oke, kita jabarkan terlebih dahulu. Ini kita keluarkan dulu kurung-kurungnya, kemudian nanti kita selesaikan bersama-sama. Oke, saya tulis kembali soalnya. Oke, kita kalikan 7 dengan 4, yaitu 28. 7 dikali negatif 2Y, hasilnya negatif 14. Y ditambah 3Y, kemudian lebih dari sama dengan 15, negatif 10Y. Oke, semua yang ada Y-nya ini kita selesaikan dulu, kita sederhanakan. Berarti di sini saya punya 28 dikurangi 11Y lebih dari sama dengan 15 dikurangi 10Y. Sampai sini jelas ya. Oke, kemudian yang Y pindah ke sebelah kiri, yang angka pindah ke sebelah kanan. Jadi yang ini positif, sini yang
28 pindah ke sebelah kanan. Ini negatif 11Y ditambah 10Y lebih dari sama dengan yang ini 15 dikurangi 28. Oke, sampai sini jelas ya. Kemudian hasilnya yang ini 11Y ditambah 10Y, hasilnya negatif 1Y atau kita tulis Y saja. Kemudian yang ini lebih dari sama dengan 15 dikurangi 28, hasilnya negatif 13. Oke. Perhatikan, jika ada pertidaksamaan bentuknya seperti ini, Y atau variabelnya negatif, kita kalikan kedua ruas dengan angka negatif 1 agar variabelnya itu nilainya positif. Oke, jika dikalikan negatif 1 maka tandanya berubah, berbalik arah. Di sini saya tulis dikalikan dengan negatif 1. Semuanya dikalikan dengan negatif 1. Sini. Dikali. Kenapa harus dikali negatif 1? Agar variabelnya di sini positif. Berarti saya punya Y yang ini jadi 13. Tandanya jika dikali negatif 1, tandanya berbalik menjadi lebih kecil, sama dengan seperti itu. Jelas ya, dibagi atau dikali tandanya berubah seperti itu. Oke, berarti nanti X-nya menjadi, Y-nya menjadi kurang dari sama dengan 13. Berarti himpunan penyelesaiannya menjadi bilangan caca ya, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 13. Sampai sini jelas? Bilangan caca di sini ada tanda sama dengannya, berarti 13-nya ikut. Oke, silakan diberi catatan ya. Ini boleh dibagi, boleh dikali negatif 1, tandanya harus berubah menjadi sebaliknya. Oke, sampai sini jelas. Silakan dicatat atau di screenshot dulu. Saya akan hapus. Saya masuk ke penyelesaian yang dikali dan dibagi. Oke, perhatikan yang kelima, tentukan himpunan penyelesaian dari 6Y dikurangi 7 kurang dari 2Y ditambah 5 dengan Y anggota bilangan rasional. Bilangan rasional itu bilangan berapapun ya, boleh pecahan, boleh negatif, boleh positif. Kalau bilangan caca kan dimulai dari 0, bilangan bulat tidak boleh pecahan. Kalau bilangan rasional boleh pecahan, boleh negatif, boleh positif. Oke. Kemudian kita tentukan ini dulu variabelnya, kita pindah yang 2Y ini ke ruas kiri, 7-nya ke ruas kanan. 6Y dikurangi 7, 2Y ditambah 5. Ini pindah ke kiri, ini pindah ke kanan. 6Y dikurangi 2Y, 5 ditambah 7. Paham ya, di sini 2-nya tadinya positif, pindah ke ruas kiri jadi negatif, 7-nya tadinya negatif, pindah ke ruas kanan jadi positif. Kemudian ini jadi 4Y kurang dari 12. Oke, 4Y kurang dari 12. Kemudian kita akan mencari Y. Y-nya ini berarti kurang dari 4-nya tadinya nempel, perkalian dengan Y, pindah ke ruas kiri jadi pembagian 12 dibagi 4. Berarti Y-nya itu kurang dari 3. Oke, sampai sini jelas? Bisa ya? Kemudian cara menuliskannya, jika bilangan rasional berarti masih ingat menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Berarti menuliskannya adalah HP
sedemikian sehingga X-nya kurang dari 3 dengan X anggota himpunan bilangan rasional. Seperti ini, karena jika kita menuliskan satu-satu sangat banyak sekali, bisa 0, bisa 0,01, 0,02 dan seterusnya. Karena bilangan rasional adalah bilangan berapapun, boleh desimal, boleh bentuknya desimal, boleh pecahan, boleh bilangan negatif, positif, dan seterusnya. Kita berarti untuk lebih mudahnya kita nyatakan dengan notasi pembentuk himpunan saja seperti ini. X-nya sedemikian sehingga X itu kurang dari 3 sesuai dengan ini. Terus kemudian kita tuliskan lagi X-nya anggota bilangan rasional. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya, sudah cukup jelas. Jika belum, boleh komentar di bawah atau boleh japri langsung ke Ustazah Kaska. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dicatat di buku catatan ya.